pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibrahim Bali Pamungkas selaku dosen pengampu pengantar komputer bisnis, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk bergabung ke dalam diskusi kelompok saya. Adapun tema yang akan dibawakan oleh kelompok saya yaitu pariwisata dengan judul jumlah kedatangan wisatawan mancanegara khususnya Singapura ke Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014. Perkenalkan, nama saya Rizky selaku moderator dan mungkin saya akan melanjutkan presentasi ini pada pembahasan pertama yaitu latar belakang. Bab 1 yaitu latar belakang. Sebagai industri yang berkembang pesat, pariwisata adalah salah satu industri yang membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dikarenakan sektor pariwisata memainkan peran yang besar dalam meningkatkan pendapatan nasional. Potensi sektor pariwisata menawarkan berbagai peluang dan kesempatan akan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi negara-negara di seluruh dunia. Potensi sumber daya alam serta keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia juga sangat berpeluang untuk dikembangkan dan menarik minat para wisatawan tidak hanya dari dalam negeri melainkan juga wisatawan mancanegara. Alasan kami mengambil tema pariwisata adalah untuk mengetahui kenapa terjadi kenaikan jumlah wisatawan Singapura ke Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014 dan di mana sih tempat yang paling banyak atau dominan yang dikunjungi oleh wisatawan Singapura di Indonesia. Baik, nama saya Deka Satria. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya yaitu Muhammad Rizky. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam upaya mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan Singapura ke Indonesia. Lalu yang kedua, ada bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara Singapura pada tahun 2013 sampai 2014. Yang ketiga, data yang menunjukkan kenaikan kedatangan wisatawan Singapura di Indonesia. Lalu yang keempat, pengaruh pariwisata terhadap keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui kerjasama Indonesia dengan Singapura dalam mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan Singapura ke Indonesia. Bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Singapura berupa MOU atau Nota Kesepahaman. MOU tersebut dimulai pada tanggal 29 Desember 1994 yang berisikan Pasal 1, tujuan wisata tanpa menyimpang dari peraturan kepariwisataan masing-masing para pihak dari waktu ke waktu secara bersama-sama menetapkan tujuan wisata baru di Indonesia untuk dikembangkan dan dipromosikan sesuai dengan kelayakan komersial dan keberadaan penanaman modal sektor swasta. Tujuan wisata baru tersebut dapat meliputi, namun tidak terbatas pada Yogyakarta atau Solo, Ujung Pandan, Manado, Lombok, dan berbagai tempat di Sumatera Barat. Pasal yang kedua, promosi dan pemasaran bersama. Para pihak akan bekerja sama melalui masing-masing organisasi kepariwisataan nasionalnya untuk mempromosikan arus turis yang menguntungkan kedua belah pihak ke Singapura dan tujuan-tujuan wisata sebagaimana yang ditetapkan sesuai Pasal 1. Kerjasama tersebut dapat meliputi promosi perjalanan wisata dari Singapura ke tujuan-tujuan tersebut. Program-program pemasaran dan promosi bersama tersebut akan mencakup namun tidak terbatas pada advertensi, keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan internasional yang sesuai dengan produksi dari bahan-bahan promosi. Pasal yang ketiga, pengembangan objek wisata dan prasarana. Para pihak bekerja sama atas dasar saling menguntungkan untuk mempromosikan dan memperlancar masuknya investasi internasional di bidang pengembangan tempat-tempat peristirahatan di tujuan-tujuan wisata baru yang ditetapkan sesuai Pasal 1. Para pihak akan bekerja sama untuk mempromosikan dan memperlancar masuknya investasi dalam fasilitas prasarana untuk menunjang proyek-proyek kepariwisataan yang dikembangkan bersama. Yang dimaksud dengan prasarana pada pasal ini mencakup namun tidak terbatasnya pada fasilitas bandar udara, telekomunikasi, utilitas, dan transportasi.
Proyek-proyek yang telah disetujui sesuai pasal 1 akan mendapatkan perlakuan yang terbaik sesuai hukum dan peraturan yang berlaku untuk dapat mendorong investasi. Baik, nama saya Muhammad Zulkarnain. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Deka Satria pada pembahasan tentang tujuan selanjutnya. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui secara mendalam kerjasama bilateral yang dilakukan Indonesia dengan Singapura guna untuk mencapai kepentingan nasional dalam instrumen pariwisata melalui dengan promosi branding Wonderful Indonesia, dan supaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan wisatawan mancanegara asal Singapura itu melalui program Wonderful Indonesia tahun 2011 sampai 2014, yakni dengan melakukan kultural diplomasi yang mana teori tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional dalam memahami, menginformasikan, dan mempengaruhi bangsa lain lewat kebudayaan. Bentuk kultural diplomasi yang dilakukan Indonesia ke Singapura adalah dengan turisme atau promotion. Bentuk turisme atau promotion yang digunakan adalah sales promotion, internet marketing, melalui advertising. Yang pertama adalah Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia merupakan program pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri pariwisata di Indonesia. Program Wonderful Indonesia ditangani oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparkref. Dan tujuan dari Wonderful Indonesia ini adalah untuk memperkenalkan pariwisata bangsa dengan berbagai upaya yang digunakan untuk menarik wisatawan Nusantara dan maupun mancanegara agar dapat menjadi sumber devisa bagi negara. Sedangkan peluncuran resmi program Wonderful Indonesia, penggunaan tagline Wonderful Indonesia resmi dilakukan pada awal Januari 2011 di malam pergantian tahun. Sedangkan peluncuran resmi di negara-negara ASEAN dilakukan pada 17 sampai 18 Januari 2011 di Kamboja pada Forum ASEAN Tourism Minister The Post 2011. Dan yang kedua, kultural diplomatik adalah bagian dari diplomasi publik dengan cara memperkenalkan budayaan negara tertentu kepada negara lain untuk membangun rasa saling kepercayaan dan saling kenal satu sama lain, supaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan wisatawan mancanegara asal Singapura melalui program Wonderful Indonesia tahun 2011 sampai dengan 2014, yakni dengan melakukan kultural diplomatik yang mana teori tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional dalam memahami, menginformasikan, dan mempengaruhi bangsa lain lewat kebudayaan. Bentuk kultural diplomasi yang dilakukan Indonesia ke Singapura adalah dengan tourism promotion. Bentuk tourism atau promotion yang digunakan adalah sales promotion, internet marketing, dan melalui advertising. Tujuan dari Wonderful Indonesia adalah merupakan program pemerintah dalam memperkenalkan pariwisata bangsa dengan berbagai upaya yang digunakan untuk menarik wisatawan Nusantara maupun mancanegara agar dapat menjadi sumber devisa negara. Dan yang ketiga, tourism promotion. Promosi pariwisata adalah merupakan upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan produk pariwisata dengan permintaan wisatawan, sehingga produk menjadi lebih menarik. Daya tariklah yang menjadi kata kunci dari sebuah upaya promosi pariwisata yang selalu dikemas dengan model yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kegiatan promosi idealnya dilakukan secara berkesinambungan melalui beberapa media yang dianggap efektif, baik catat maupun elektronik, dan sangat tergantung pada target pasar yang hendak dituju. Promosi pariwisata yang diadakan adalah untuk memberitahukan, membujuk, atau meningkatkan konsumen atau wisatawan supaya wisatawan yang bersangkutan mempunyai keinginan untuk datang berkunjung ke daerah yang telah dipromosikan. Sales promotion yang digunakan customer promotion, yang mana promosi pariwisata melalui Wonderful Indonesia dilakukan dengan mengadakan pameran atau festival atau ajang-ajang promosi pariwisata lainnya yang berskala internasional.
Pameran yang dilakukan guna memperkenalkan kekayaan yang dimiliki Indonesia seperti wonderful nature, wonderful culture, atau wonderful food setiap daerah di Indonesia yang memiliki keanekaragaman alam, budaya, serta kulinernya masing-masing, sehingga Indonesia banyak menawarkan kekayaan tersebut. Salah satunya melalui customer promotion. Khususnya di Singapura ini adalah salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan wisatawan asal Singapura melalui program Wonderful Indonesia. Berikut adalah kegiatan promosi pariwisata Indonesia ke Singapura tahun 2011 sampai 2014 melalui program Wonderful Indonesia. Pada tahun 2013, Indonesia kembali ikut dalam pameran ITB Asia Singapura. Pada tanggal 23-25 Oktober di Singapura, pariwisata Indonesia turut meramaikan pameran ITB Asia di Singapura. Dan kehadiran di Indonesia ke pameran di Singapura ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan asal Singapura ke dalam negeri pada pameran Indonesia tersebut. Menampilkan kuliner khas Indonesia, budaya, serta keindahan alam di Indonesia dengan Venesia Detik. Wisatawan Singapura terbukti berhasil dilihat dalam grafik 2,1 halaman 36. Jumlah wisatawan asal Singapura di tahun 2011 sampai 2014 selalu mengalami peningkatan di tahun 2014. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, Singapura yang menyumbangkan 1.634.149 yang juga meningkatkan dari tahun 2011 yang berjumlah wisatawan. Upaya pemerintah Indonesia melakukan promosi pariwisata ke Singapura melalui program Wonderful Indonesia, dan dapat dilihat bahwa dari tahun 2011 hingga 2014 wisatawan jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 Singapura yang menyumbang wisatawan di tahun 2012 dan menyumbang juga yang meningkatkan dari tahun yang berjumlah wisatawan. Jadi upaya yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan wisatawan mancanegara asal Singapura melalui program Wonderful Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun ke tahun hingga 2014 sampai dengan 2015. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Muhammad Zulkarnain pada materi tujuan. Tujuan selanjutnya adalah data yang menunjukkan kenaikan wisatawan Singapura di Indonesia. Berdasarkan data yang diambil pada Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2013, jumlah wisatawan mancanegara lebihnya Singapura yang datang ke Indonesia adalah 1.634.149 orang. Dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan Singapura ke Indonesia menjadi sebanyak 1.739.825 orang, yang berarti dalam satu tahun terjadi peningkatan wisatawan asing sebanyak 105.676 orang. Kenaikan kunjungan wisatawan asal Singapura ini dikarenakan adanya hubungan kerjasama yang telah dibangun oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Singapura, dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing dari Singapura ke Indonesia. Mungkin berikut ini saya akan menampilkan data terkait yang menunjukkan kenaikan kunjungan wisatawan asing atau Singapura ke Indonesia. Berikut adalah tabel dinamis yang menunjukkan kenaikan jumlah wisatawan asal Singapura ke Indonesia pada tahun 2013 sampai 2014. Dan selanjutnya adalah grafik dinamis yang menunjukkan kenaikan wisatawan asing atau Singapura ke Indonesia pada tahun 2013. Dan berikut ini merupakan grafik dinamis yang menunjukkan kenaikan wisatawan asing asal Singapura tahun 2014. Baik, nama saya Yohanes Kurniawan Saputro. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya M. Rizky. Tujuan keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh pariwisata terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa.
karena kegiatan pariwisata juga dapat menarik wisatawan asing untuk masuk dan berwisata ke Indonesia. Dengan demikian akan menambah devisa negara karena untuk masuk ke suatu negara harus mengajukan visa, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sektor pariwisata juga menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis. Kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan munculnya pebisnis asing untuk mendorong seseorang untuk berwira swasta memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata. Terima kasih.